Halo guys, selamat malam, selamat menjelang istirahat ya. Nah, gimana nih kabar kamu, kabar kerjaan kamu, gimana hari kamu? Sepanjang hari tadi gimana? Semoga semua yang sudah kita jalani, yang sudah kita selesaikan hari ini dapat membawa berkat ya, dapat membawa sukacita baik untuk diri kita sendiri ataupun untuk orang-orang yang terlibat dalam apa yang sudah kita lakukan. Nah, malam ini catatan Peter ingin mengajak kalian untuk membahas atau bercerita tentang sebuah harapan ya. Lebih tepatnya paradoks harapan. Oke, di mana di sini siapa nih dari kalian yang sedang memiliki harapan-harapan yang ingin segera diwujudkan ya. Silahkan kalau misalnya kalian ada harapan-harapan yang ingin diwujudkan entah dalam waktu dekat ataupun misalnya harapan yang mungkin nanti kalian ingin wujudkan di tahun depan, boleh dong silakan tuliskan di komentar ya, biar kita bisa mungkin saling mendoakan biar semua harapan yang kita impikan atau kita cita-citakan biar dimudahkan jalannya ya. Walaupun apapun hasilnya nanti, yang setidaknya sudah kita coba untuk usahakan ya. Oke, nah kenapa tadi saya sebutkan ada paradoks harapannya? Harapan itu seperti pisau bermata dua atau koin yang bermata dua gitu ya. Kenapa begini? Kalau menurut saya harapan itu di sisi lain bisa membuat hidup kita itu untuk bertahan gitu ya. Meskipun misalnya ada isu-isu yang menerpa kita atau ada berita-berita yang membuat kita down atau membuat kita lemah dalam memperjuangkan sesuatu, tapi ketika kita masih percaya adanya harapan, maka kekuatan-kekuatan untuk bertahan itu semakin kuat gitu ya. Karena hanya harapan yang menurut saya itu menjadikan kita tetap kuat untuk bertahan gitu. Meskipun banyak sekali terpaan atau meskipun banyak sekali cobaan atau isu-isu yang menerpa kita, tapi hanya dengan berpegang teguh pada harapan kita benar-benar bisa merasa kuat gitu. Pernah nggak sih kalian punya pengalaman seperti itu gitu? Ketika semua orang di dekat kita itu hampir tidak memberikan dukungan atau support kepada kita gitu ya. Satu-satunya hal yang bisa membuat kita tetap bertahan itu harapan. Nah, barangkali dari teman-teman pernah punya pengalaman seperti itu gitu ya. Tapi ada juga yang disebut dengan paradoks gitu ya, paradoks harapan, bahwa harapan ternyata adalah salah satu hal yang membuat kita down gitu ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena ketika kita terlalu menggantungkan kehidupan kita pada harapan tersebut, itu saya pikir agak membuat risiko ya untuk diri kita sendiri gitu. Ketika harapan itu tidak terwujud, maka yang terjadi adalah kekecewaan atau barangkali sakit hati atau emosi-emosi negatif sejenisnya seperti itu ya. Ketika harapan-harapan yang sudah kita tata dengan baik itu tidak terwujud gitu. Ya itu ya, seperti paradoksnya seperti itu. Harapan di sisi lain bisa membuat kita mampu untuk bertahan dengan segala cobaan dan risiko, dengan segala cobaan dan terpaan yang ada. Tetapi di sisi lain harapan juga mampu melemahkan kita gitu, bahkan meluluh lantakkan pendirian kita gitu. Apalagi misalnya gitu ya, misalnya begini, kalau misalnya ada seseorang yang memberikan janji itu kan ibaratkan janji itu kan belum terwujud gitu ya, berbeda dengan pengalaman itu kan masa lalu, sedangkan harapan itu kan masa depan gitu ya. Sama juga dengan janji itu kan sebuah harapan yang terselubung gitu ya, baik itu diungkapkan secara langsung maupun tidak langsung, di situ tergandung namanya harapan gitu. Nah, ketika janji itu tidak terpenuhi atau tidak ditepati,
itu kan kita cenderung kecewa, cenderung sakit hati gitu ya, atau cenderung terluka oleh janji tersebut gitu. Kenapa? Ya karena kita sepenuhnya menggantungkan pada janji itu, pada harapan itu, padahal seharusnya enggak gitu. Seharusnya kita juga mempunyai patokan bahwa hidup ini bukan sekedar angan-angan tentang harapan gitu ya, tapi hidup ini juga harus dengan realita yang ada gitu, dengan kenyataan yang ada gitu ya. Jadi kita harus menyeimbangkan, tugas kita menyeimbangkan antara realita dengan harapan itu. Realita kan realita itu kan kenyataan yang sedang kita jalani gitu, sedangkan harapan kan adanya di depan itu ya, yang belum tentu kita tahu akan hasil yang sebenarnya nanti gitu ya. Jadi ada jarak gitu. Nah, ketika kita mampu menyeimbangkan antara yang sedang kita jalani atau realita yang sedang kita jalani dengan harapan yang nanti akan kita capai, itu kita biasanya mampu untuk menerima kenyataan yang ada gitu ya. Berbeda kalau misalnya kita tidak mau menerima realita yang ada, tidak mau menjalani realita yang ada, kemudian kita cenderung untuk tetap menerima harapan itu. Nah, itu biasanya jatuhnya adalah rasa kekecewaan itu ketika harapan-harapan itu tidak terwujud gitu. Dan yang lebih parahnya ini ya gitu. Biasanya orang yang cenderung berpotensi itu ya. Orang yang cenderung berpotensi untuk membuat kita jatuh dalam kekecewaan, sakit hati, dan emosi negatif sejenisnya itu adalah orang yang paling dekat dengan kita gitu ya. Gitu. Kenapa? Orang yang paling dekat dengan kita kan itu biasanya kita akan lebih mudah untuk memberikan sebuah kepercayaan gitu ya. Bahkan untuk menempatkan kepercayaan itu pada harapan itu. Nah, ketika harapan itu terhadap orang yang kita percaya itu ternyata kabur atau bias atau bahkan sama sekali tidak terwujud, maka potensi untuk sakit hati itu jauh lebih dalam gitu ya. Ya seharusnya tidak sampai seperti itu kalau mau kita bisa menyeimbangkan keadaan realita yang ada dengan harapan yang akan terjadi nanti gitu ya. Nah, itu suatu paradoksnya seperti itu. Jadi pesan saya adalah ya kita harus juga bisa memanage atau bisa mengontrol bagaimana realita yang ada itu dengan harapan yang akan kita capai nanti gitu ya. Kalau sudah masa lalu ya sudah masa lalu gitu ya. Pengalaman itu kan masa lalu gitu. Nah, kita juga bisa berkaca dari pengalaman yang ada gitu. Ya, bahwa tidak semua harapan itu sesuai dengan realita dan itu harus kita terima gitu. Jangan sampai kita tidak menerima itu gitu. Ya kalau misalnya memang tidak terpenuhi harapan itu ya memang seperti itu adanya gitu ya. Kita tidak bisa berharap lebih terhadap orang-orang, bahkan orang-orang yang dekat dengan kita gitu. Dengan kita tidak bisa berharap bahwa orang tersebut mampu memenuhi harapan-harapan kita. Bahwa kita juga harus sadar mereka adalah juga manusia biasa yang mempunyai kecenderungan atau kelemahan gitu pada titik-titik tertentu. Dan itu biasanya titik-titik tersebut yang membuat mereka lemah itu tidak mampu untuk memenuhi harapan itu. Dan kita harus terima realita yang ada gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau teman-teman sedang merasakan kekecewaan karena putusnya harapan itu oleh orang-orang yang terdekat dengan kita, ya pesan saya sih ya kita harus mampu untuk menerima keadaan gitu. Self acceptance gitu ya, penerimaan diri terhadap realita gitu ya, penerimaan diri terhadap kenyataan bahwa semuanya tidak sesuai harapan ya memang itu kenyataannya dan kita harus menerimanya itu gitu. Lalu apakah kita berhak untuk mengutuk atau berhak untuk memarahi gitu ya, berhak atau tidaknya kan itu saya tidak bisa memutuskan itu ya, tapi setidaknya begini loh, kita ya mungkin berhak marah atas keadaan seperti itu, tapi kan tidak bijak rasanya ketika kita marah-marah terhadap sesuatu yang di luar dari kendali kita gitu ya. Bahwa orang lain termasuk orang terdekat itu tidak memenuhi janji kita, tidak memenuhi harapan itu kan di luar dari kendali kita gitu ya. Lalu apa yang bisa kita lakukan ya? Yang bisa kita lakukan adalah mengontrol diri kita sendiri terhadap mengontrol atau mengendalikan diri kita sendiri terhadap reaksi yang ada pada kenyataan itu gitu ya. Itu pesan saya seperti itu. Jadi berlatih untuk mengendalikan diri terhadap realita yang ada.
Ini penting, kenapa ya, menurut saya ini adalah salah satu latihan untuk membuat hati kita semakin ya udah gitu loh. Kita tidak mudah terjatuh pada rasa kekecewaan atau rasa sakit hati dan emosi-emosi negatif sejenisnya seperti itu ketika kita mampu mengendalikan atau mengontrol respon atau reaksi kita terhadap realita yang ada gitu. Oke, nah semoga ini sedikit membantu kita membuka wawasan bagaimana itu memandang realita yang ada gitu ya. Kalau misalnya memang ini bermanfaat untuk kalian, untuk kita, silakan tetap berikan dukungan kalian dengan cara share mungkin ya, atau berikan komentar kalian, tanggapan kalian. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe ya, biar nanti kita bisa lebih banyak bercerita lagi, lebih banyak sharing lagi ya. Oke. Nah itu dia dari saya, pesan saya, sehat-sehat buat kalian ya yang mendengarkan ini. Kita ketemu lagi di cerita-cerita yang lain. Bye-bye.